Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, lagi dengan aku Sapudin dan kali ini kita akan lanjutkan kembali seri belajar Python dasar kita ya. Dan sekarang kita masuk ke materi looping. Looping ini apa? Jadi singkatnya, looping adalah sebuah proses yang menjalankan serangkaian instruksi secara berulang di dalam program hingga kondisi tertentu terpenuhi atau kondisi yang sudah ditentukan. Jadi looping ini adalah sebuah pengulangan ya. Pengulangan yang dilakukan hingga kondisinya terpenuhi nih, atau kondisi yang sudah ditentukan dari awal. Nah, kalau kita ilustrasikan ilustrasinya seperti ini. Jadi, misal kita motong kacang panjang gitu ya. Nah, misal kita motong kacang panjang. Nah, biasanya kalau kita melakukan pemotongan kacang panjang kan biasanya ada dua use case ya. Yang pertama mungkin kita motong kacang panjang sampai kacang panjangnya habis gitu. Atau yang kedua, kita potong kacang panjang sampai kacang panjangnya cukup nih untuk kita masak. Nah, di sini aku ambil use case-nya tuh potong kacang panjang sampai kacang panjangnya itu cukup untuk kita masak kayak gitu. Nah, misal di sini aku potong kacang panjang terus taruh ke mangkok, potong lagi taruh ke mangkok lagi ya, potong lagi taruh ke mangkok lagi gitu. Sampai apa? Sampai mangkoknya penuh dengan kacang panjang nih, gitu. Jadi ketika kita potong kacang panjang, terus kalau misalkan dia belum penuh, dia bakal potong lagi ya, potong lagi terus taruh ke mangkok lagi. Kalau masih belum penuh juga, potong lagi taruh ke mangkok lagi. Kalau masih belum penuh juga, itu potong lagi nih, terus taruh ke mangkok lagi gitu. Tapi kalau udah penuh, kita berhenti memotong kacang-kacangnya, kayak gitu. Nah, hal yang berulang dalam studi kasus ini itu adalah pemotongannya ya, pemotongannya gitu. Jadi kita terus memotong anak panjang nih sampai kacapanya cukup gitu atau sampai penuh di mangkoknya kayak gitu. Kalau udah penuh berhenti kita motong kacang panjangnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa kebayang. Oke. Nah, di Python itu ada dua tipe ya, dua tipe looping gitu. Yang pertama ada for, yang kedua ada while. For ini sebuah perintah untuk mengulang suatu aksi dengan mengambil nilai dari urutan seperti list, range gitu ya, satu persatu. Jadi for ini memang sudah ditentukan dari awal nih nilainya, nilai pengulangan sampai berapa tuh sudah ditentukan dari awal. Tapi kalau while ini dia bakal terus mengulang selama kondisinya true. Tapi kalau udah false, kondisinya udah false gitu ya, while-nya bakal berhenti atau pengulangan while-nya bakal berhenti kayak gitu. Jadi kalau for udah ditentukan dari awal sampai berapa kali dia mengulang, tapi kalau while dia bakal terus mengulang selama kondisinya true gitu. Kalau udah false baru dia berhenti kayak gitu. Nah, struktur kodenya seperti ini kurang lebih. Jadi kalau for kita ngedefine si for-nya dulu, baru variabelnya. Variabel itu bebas ya nanti ya, namanya nama variabelnya. Baru in, setelah itu iterable-nya. Iterable itu apa? Iterable itu sesuatu yang bisa diiterasikan gitu. Entah itu list, string, atau range gitu ya, dan sebagainya. Baru statement-nya. Kalau misalkan while gimana? Kalau while gini. While, baru kondisinya apa, baru satu statement-nya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau while itu ada increment atau decrement-nya, kayak gitu. Yang mana increment atau decrement itu akan men-trigger si kondisinya menjadi false, kayak gitu. Jadi kalau misalkan increment atau decrement-nya tidak men-trigger kondisinya menjadi false gitu ya, dia bakal masuk infinite loop gitu. Atau kalau kita tidak mendefine si increment atau decrement-nya, dia juga bakal masuk ke infinite loop kayak gitu. Jadi pastikan nanti increment atau decrement-nya itu men-trigger kondisinya menjadi false seperti itu. Karena while ini bakal terus mengulang selama kondisinya dia true kayak gitu. Oke, gimana kalau kita langsung demo aja biar lebih paham. Oke, sekarang teman-teman buka dulu aja Google Colab-nya. Sekarang kita akan masuk ke materi basicnya dulu nih. Kita masuk ke materi basic. Kita akan bahas mengenai for. Kita juga akan bahas mengenai while-nya. Nah, untuk menggunakan for ini sama aja kayak di struktur kode ini ya, yang di sini. Jadi yang pertama kita perlu deklarasikan dulu nih for-nya. Baru variabelnya, setelah itu iterable-nya dan statement-nya. Jadi di sini aku bisa ngedefine si for-nya dulu, baru variabelnya apa. Nah, variabel ini bebas ya. Sini aku pakai i aja, baru in, dan setelah itu iterable-nya. Iterable itu sesuatu yang bisa diterasikan gitu. Entah itu list, string gitu ya. Sini aku pakai range aja, karena range juga bisa kita iterasikan gitu ya. Kan range itu fitur dari Python ya, yang untuk menghasilkan urutan angka gitu ya.
Nanti aku akan jelasin juga mengenai range. Di sini kasih value yang paling wajib ya, itu adalah stopnya, value yang paling wajib. Nah, ada beberapa value lagi nih, kayak start, stop, step gitu ya. Ini value start dan step itu optional gitu. Jadi value wajibnya itu stopnya. Misal di sini aku pakai 4 gitu ya. Jadi akan hasilkan 0 sampai 3 kalau 4 kayak gini. Nah, untuk statementnya apa? Statement itu sesuatu yang bisa kita lakukan gitu ya di dalam for-nya gitu. Misal kita nggak display aja nih, kalau nggak display kita bisa pakai print ini, si i-nya. Dalam banyak studi kasus, teman-teman bisa kemungkinan nge-push gitu ke dalam sebuah list gitu ya. Tapi kita belum belajar tentang list terlalu dalam ya. Nanti kita akan belajar juga di video selanjutnya, kita akan belajar tentang list, matrix gitu ya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita jalanin di sini, dia bakal tampil nih 0 sampai 3 gitu ya. Kenapa sampai 3 ya? Padahal di sini kita nulisnya 4 gitu. Karena artinya di sini kita menulis 4 indeks gitu ya. Yang mana range itu dimulai dari 0. Jadi ada 0, 1, 2, 3 gitu. Ini kan 4 kan? Karena hitungnya dari 0 nih. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Nah, kalau empatnya mau tampil ikutan gimana? Nah, kasih aja 5 gini. Biar empatnya ada gitu. Biar empatnya ikut. Kayak gini. Nah, kalau teman-teman pengen mulainya dari satu, di sini kasih aja satu nih, 1, kayak gini. Jadi 1,5. Jadi nanti 0, nanti 1 sampai 4 kayak gitu. Seperti ini. Nah, range itu urutannya kayak gini. Jadi kalau range ya, range itu urutannya kayak gini. Pertama ada startnya, lalu yang kedua ada stopnya, lalu yang ketiga ada stepnya. Nah, start itu dimulai dari berapa ya? Dimulai dari indeks berapa? Defaultnya itu dimulai dari indeks 0, kayak gini, dimulai dari indeks 0, defaultnya. Dan kalau kita tentukan startnya di sini, urutannya kayak gini ya, start, stop, step gitu. Kalau kita urutkan dari satu, maka tampilnya itu akan dari satu nih, bukan dari nol lagi. Kayak gitu. Nah, step ini apa? Step ini sesuatu langkah gitu ya, step artinya langkah. Jadi step ini ya langkahnya berapa kali nih gitu. Misal 2 ini, berarti dia akan lompat nih dari 1 ke 3 gitu ya. Jadi di sini 1 sama 3 tampilnya. Tuh kayak gini. Kalau aku ubah jadi 6, dia bakal nampil 5-nya. Jadi 1, 3, 5 gini ya. Jadi artinya apa? Artinya di sini range ini artinya dimulai dari satu, dimulai dari indeks satu gitu ya. Sampai berapa kali? Sampai 6. Jadi 1 sampai 5 gitu ya. Karena kan indeks dimulai dari 0. Lalu 2 ini artinya stepnya. Jadi loncat nih. Stepnya berapa gitu ya. Karena stepnya 2 berarti dia 1 ke 3 gini. Kenapa? Karena duanya kelangkahin gitu. Jadi 1 ke 3. Karena stepnya kan 2. Kalau stepnya satu ya, defaultnya step itu satu. Kalau nggak dikasih, defaultnya satu. Dia bakal tampil nih 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, kalau kita ada stepnya, misal stepnya 2 gini, kita ganti dari 2, jadi bakal tampil loncat nih dari satu, loncat lagi ke 2, jadi 3 gitu ya, loncat 2 lagi jadi 5 kayak gitu. Jadi ini untuk range gitu ya. Jadi yang value-nya itu urutannya kayak gini. Ada start, stop, dan juga step. Kayak gitu. Ini untuk for basicnya kayak gini ya. Kita deklarasikan for-nya, define for-nya, baru variabelnya, baru sesuatu yang bisa kita iterasikan, dan statementnya mau apa. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke while ya. Nah, untuk while gimana? Untuk while sama ya, kayak yang di sini. Di sini while, kondisinya gimana gitu ya, baru statementnya. Nah, di sini kita bisa ngedefine dulu nilai awalnya, ya. Masukkan aja ke variabel gitu. Misal di sini pakai count, jadi variabel namanya variabelnya count misal. Nah, kita define dulu while-nya kayak gini, baru kondisinya. Kondisinya itu sesuatu yang apa ya? Ya pengkondisian gitu ya. Mungkin bisa tonton aja videonya di video sebelumnya gitu ya, atau aku sertakan di atas ini. Nah, misalnya pengkondisinya sederhana aja. Jadi misal selama count-nya itu masih lebih kecil sama dengan 5 kayak gini ya. Maka dia akan ngapain? Akan tampil nih, tampil si
countnya gitu. Jadi countnya bakal ditampilkan gitu dari 1 sampai 5. Nah, untuk menggunakan while, jangan lupa kita sertakan incrementnya ya. Jangan lupa sertakan incrementnya. Jadi count plus 1 gitu misal. Jadi setiap kali while ini dijalankan, countnya bakal bertambah 1. Sehingga apa? Sehingga kalau aku komen dulu ini, komen dulu. Kalau aku jalanin kayak gini, dia bakal tampil nih 1 sampai 5 gitu ya. Jadi ini kan count awalnya 1 nih. Count ini awalnya 1 gitu ya. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya, dia bakal tampil gitu kan. Dia bakal tampil satunya. Oh, di plus kayak gini, di plus. Jadi countnya jadi 2 nih. Apakah 2 lebih kecil dari sama dengan 5? Iya, jadi tampil lagi. 2 kayak gini. Terus menerus sampai countnya udah sampai di plus lagi sampai ke 5 gitu ya. Sampai 5 kayak gini. Sehingga ngecek apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Iya, jadi maka dia tampil 5-nya. Lalu di plus lagi di sini, ketika di plus lagi jadi 5 ditambah 1 berapa? 6 ya. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Enggak ya. Jadi akhirnya di sini berhenti nih. Sampai 5 doang printnya. Kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah incrementnya. Jadi kalau aku nggak pakai increment, dia bakal masuk ke infinite loop nih. Kalau aku jalanin, dia bakal masuk ke infinite loop. Untuk hentinya gimana? Ya kita pencet hentiin aja kayak gini ya. Nah, di sini satu semua nih. Satu semua. Kenapa? Karena memang di sini, ketika kau baca di sini, ini kan kawannya 1 nih. Ini juga tampilnya 1 kan. Jadi apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya, dia tampil satunya. Karena nggak ada incrementnya, jadi satu lagi ininya. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Tampil lagi. Karena nggak ada incrementnya, tampil lagi satu lagi. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya, tampil lagi. Jadi satu terus nih, sampai tidak berujung. Makanya perlu perhatikan adalah di sini kasih incrementnya. Kalau decrement gimana Kak? Kalau decrement dia bakal masuk ke infinite juga gitu. Jadi kalau decrement dia bakal masuk ke infinite loop. Kalau jalanin misal, gua matiin dulu, nah dia bakal masuk minus nih. Jadi di sini karena apa namanya? Karena dia itu decrementnya jadi minus kayak gini. Jadi kan awalnya 1 nih. Awalnya 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya, ditambah satunya. Nah, kalau decrement, jadi kalau jadi minus nih. Jadi minus. Apakah minus 1 lebih kecil dari 5? Iya, jadi tampil di minus satunya. Lalu tampil lagi karena ada keramanya jadi minus lagi. Jadi di sini jadi -1 ke -2. Apakah -2 lebih kecil dari 5? Tampil lagi -2. Lalu karena di sini minus lagi, jadi di sini jadi -3. Apakah -3 lebih kecil dari atau sama dengan 5? Iya, tampil lagi. Dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita melakukan increment atau decrement yang apa? Yang men-trigger si kondisinya jadi false. Kayak gitu. Yang paling benar di sini pakainya increment ya. Kayak gini. Kalau kita mau pakai decrement ya kita harus sesuaikan si kondisinya. Jadi kalau decrement gimana? Jadi misal countnya 5 gini ya. Terus ininya jadi lebih besar sama dengan 5 kayak gini. Dalam 1 gini. Sehingga nanti urutannya dari 5 nih. 5 lebih besar dari 1 enggak? Iya, lebih besar. Jadi sini delapan 5. Lalu kalau ada minus, jadi kurang lagi di sininya. Yang tadinya 5 jadi 4 kayak gitu. Lalu karena apakah 4 lebih kecil atau lebih besar dari sama dengan 5? Iya, tapi lagi empatnya. Lalu minus lagi, jadi 3 kayak gini. Apakah 3 gitu ya, lebih besar sama dengan 1? Iya, maka tampil tiganya. Karena ada minus lagi, jadi akhirnya di sini tampil lagi nih, jadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama lebih besar sama dengan 1? Iya, tampil lagi 2. Yang ini. Tampil lagi 2-nya, habis itu di minus lagi nih, jadi 3. Apakah 3 lebih besar dari 1? Bukan ya, dari 1 ya, kan di minus ya. Apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Iya, jadi di sini 1. Nah, di minus lagi nih, jadi -1. Apakah -1
lebih besar sama dengan satu, enggak ya. Jadi makanya false. Jadi makanya kalau aku jalanin, dia bakal tampilin dari 5 ke satu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, yang perlu perhatikan adalah increment atau decrementnya itu men-trigger si kondisinya menjadi false. Seperti itu. Nah, ini untuk basic dari for, dan juga ini untuk basic untuk while-nya. Dan sekarang kita akan belajar mengenai nested ya. Kita akan belajar mengenai nested. Nested ini apa? Nested ini adalah pengulangan di dalam pengulangan ya. Jadi apa namanya bersarang gitu. Nah, sebetulnya nested di pengulangan itu ada berbagai macam ya. Dan juga bisa banyak pengulangan gitu di dalam pengulangan. Jadi misal ada for di dalam for, ada while di dalam while, atau ada for di dalam while, atau while di dalam for, itu juga bisa juga. Nah, tapi untuk video ini kita akan belajar mengenai for di dalam for dan juga while di dalam while-nya aja. Jadi di sini aku akan buat for di dalam for dan juga while di dalam while. Kayak gini. Nah, misal aku pengen buat hasilnya kayak gini. Aku pengen pengen ekspektasi outputnya itu kayak gini. 1,1, 1,2 ya. Terus jadinya 2,1, terus 2,2 kayak gini. Jadi aku pengennya angka satu sama satu, 1,2, 2,1, 2,2 kayak gini. Misal output ekspektasinya outputnya sederhana kayak gini aja. Nah, kita bisa mendefine dengan for di dalam for gitu ya, atau while di dalam while. Nah, makanya aku cobain dalam for dulu aja. Jadi di sini kita bisa lihat sih define si for-nya. Define for-nya gimana? Sama aja kayak di atas ini ya. Aku perlu buat variabelnya dulu, baru misal aku pakai range aja kayak gini. Karena aku pengen dimulai dari satu, maka startnya dimulai dari satu, dan stopnya karena aku pengen sampai dua doang, jadi sampai tiga ya. Jadi dari 0 sampai 3, tapi dimulai dari satu jadi satu sama dua doang. Dan baru di sini aku coba print dulu deh si i-nya, si variabel i-nya. Sehingga kalau aku jalan di bawah tabnya satu sama dua kayak gini. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen hasilnya kayak gini, kita bisa memanfaatkan for lagi nih di dalam for-nya. Jadi di sini bisa pakai for lagi, variabelnya ganti ya, jangan sama kayak di atasnya gitu. Kalau aku pakai range lagi aja deh, kayak gini. Sama aja 1,3 kayak gini. Sehingga kalau aku jalanin si print-nya, misal print J-nya dulu ya, dia bakal tampil satu dua gitu. Satu dua, satu dua. Kenapa? Karena ini akan jalanin dulu nih. Ketika ini dijalanin ya, ketika ini dijalanin yang pertama, ini akan jalan. Jadi di sini akan tampil satu. Lalu ketika ini udah tampil satu, ya ketika udah tampil satu, dia bakal ngelop lagi yang ini ya. Bakal jalan lagi yang ini ya. Jadi dua tampilnya, which is yang ini. Nah, setelah ini dijalanin selesai gitu ya, dia bakal balik lagi ke sini jadi dua. Lalu jalanin lagi enggak di bawahnya yang di sini. Jalanannya bakal ke reset lagi ke satu lagi. Ini ke reset lagi ke satu lagi. Jadi satu yang ini. Habis itu, karena udah jalan satu, jalan lagi yang ininya. Jadi print jadi dua kayak gitu. Sehingga yang ini jadi dua. Dan ketika udah dua, tampil lagi ke atas ini. Ternyata pas udah sampai atas ini, selesai ya for-nya gitu. Karena di sini sampai tiga doang gitu. Jadi makanya satu dua kayak gitu. Nah, kalau pengen hasilnya kayak gini gimana? Gampang aja. Di sini kasih i plus koma j kayak gini. Dia tampil seperti ini. Kalau pengen lebih rapi gimana? Gampang aja. Pakai F aja kayak gini. Terus buka kurung, tutup kurung kayak gini ya. Dia bakal tampilnya kayak gini. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini variabelnya beda ya. Yang pertama i, yang kedua j gitu ya. Sekali lagi nama variabel bebas, tapi yang penting jangan sama gitu dalam satu statement. Karena variabel itu harus Unix gitu ya. Nama variabel itu harus Unix gitu. Kalau di luar statement boleh sama sebenarnya.
di dalam satu block code itu, di dalam satu file itu boleh sama, boleh ada variabel yang sama gitu, tapi jangan satu variabel itu digunakan di eh, begini, jangan gunakan nama variabel yang sama di dalam satu block code gitu ya, atau dalam satu apa ya, di satu function atau di dalam satu loopingan atau di dalam satu pengkondisian itu jangan menggunakan eh, nama variabel yang sama gitu. Nama variabel itu harus Unix dan biasanya kalau kita gunain di dalam satu block code, misal dalam satu function, dia bakal ngebacanya ke variabel yang terakhirnya kayak gitu. Jadi memang variabel boleh sama dalam satu file, tapi diperhatikan itu dalam scope yang mana gitu. Nah, di sini misal aku variabelnya sama nih, variabelnya sama gitu ya. Kalau sama gimana? Kalau sama nanti satu satu dua dua gitu ya, dia bakal ngebacanya yang ini aja nih, yang ini yang nggak kebaca. Karena yang di sini itu akan kebaca yang ini doang. Sehingga kalau aku jalanin, dia bakal tabel kayak gini. Satu satu dua dua satu satu dua dua kayak gitu. Kenapa? Karena gini, ketika ini masih satu lagi ya, ulang-ulang lagi dari satu lagi. Nah, ketika ini jalanin ya, jalanin jadi satu dulu kan, awalnya satu dulu gitu. Karena dimulai dari satu. Nah, ketika ini jalanin, dia bakal kayak gini nih. I koma I-nya bakal kayak gini. 1,1. 1,1 dari mana? Dari sini. Dari sini. Dari range ini. Nah, ketika tambah satu satu kayak gini, dia bakal ngambil lagi dari sini. Range-nya dimulai dari 2 gitu kan. Sebelumnya satu masuk ke 2. Jadi di sini I-nya, I koma I-nya jadi 22. Ngambil dari sini. Nah, setelah ngambil dari sini, ini jadi 3 nih. Tapi ternyata nggak jadi 3, ini udah selesai range-nya. Jadi nggak jadi nih, tetap 2 gitu ya. Karena range-nya itu ketika sudah di sini, range-nya ternyata sampai 3 doang gitu. Which is dari mulai 0, dari 0, 1, 2, kayak gitu. Nah, kalau udah sampai 2,2 di sini, dia bakal balik lagi ke atas sini. Ini jadi 2. Ketika ini 2, jalanin lagi yang ininya. Jadi ulang lagi, ngeriset lagi gitu ya. Ke satu lagi, ngeriset lagi ke satu lagi. Jadi satu, satu. Kayak gini. Lalu kalau udah di jalan satu-satu, range-nya kan sampai 3. Jadi ini jadi 2 nih. Jadi 2. 0, 1, 2. 2 itu terakhir gitu. Jadi sampai lagi di sini 2,2 kayak gini. Sehingga ketika sudah 2,2 kayak gini, which is yang ini, ininya masuk ke sini nih, masuk ke for yang di sini. Ketika masuk ke for sini ya, ternyata nggak berubah jadi 3. Kenapa? Karena range-nya dimulai dari 0 kan. 0, 1, 2. Sampai 3 kali kan. 0, 1, 2. Karena kita ngambil dari satu berarti sampai satu, dari satu ke 2 kayak gitu. Jadi dia tabelnya satu satu dua dua satu satu dua dua kayak gitu. Karena i-nya i-nya itu ngambilnya dari sini. Yang ini ngambilnya dari sini kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang coba kita untuk masuk ke nested while gitu ya. Jadi kita akan belajar main while di dalam while. Nah, misal di sini aku punya variabel pertama deh. Gini, misal aku pengen nampilin yang sama nih kayak gini gitu ya. Jadi aku bisa buat variabel pertama dulu ya. Misalkan namanya count. Misal aku dari satu deh. Karena kan pengen sama kayak gini ceritanya ya. Pengen sama kayak gini. Jadi aku bisa pakai while, nge-define while-nya dulu. Baru apa namanya, pengkondisinya gimana. Misal count kayak gini. Selama count-nya lebih kecil sama dengan 2, maka dia nge-print nih si count-nya. Dan jangan lupa, biar kita mendeklarasikan si statement increment yang men-trigger pengkondisiannya menjadi false. Jadi di sini pakai increment, di sini count-nya itu di plus 1 kayak gini. Sehingga dia bakal tampil 1, 2 nih. Kayak gitu. Nah, untuk menghasilkan kayak gini, kita bisa pakai while lagi di dalam while-nya. Sini aku nge-define while-nya lagi, atau aku buat variabelnya lagi deh untuk while yang kedua.
Setelah namanya count 2, aku isi satu lagi sama aja kayak di atasnya. Dan aku bisa while lagi kayak gini. Ingat, while-nya urutannya jangan setara ya, jangan setara kayak gini. Kalau setara nanti bakal keluar dari while sini nih. Jadi jangan setara kayak gini. Kalau mau while dalam while berarti harus eh, block code-nya itu di dalam si while-nya. Jadi ada spasinya nih, ada spasi kayak gini nih. Kayak gitu. Sini while, nanti aku akan jelasin juga deh. Sini while, baru misal ke sini count 2-nya. Selama count 2-nya itu masih lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Ya bakal ngeprint nih. Ngeprint apa? Ngeprint count 1 ya. Count kayak gini atau gini deh. Kasih F kayak gini. Baru di sini kasih count, koma count 2. Baru ya di sini pakai count-nya, count 2-nya kita plus 1 kayak gini, increment dulu yang untuk count 2-nya. Dan baru kita pakai count-nya yang di sini plus 1 lagi kayak gini. Sehingga kalau aku jalanin, dia bakal sama nih kayak tadi hasilnya. Kayak gitu. Nah, di sini yang perlu perhatikan adalah block code-nya. Jadi kenapa sih tadi aku di sini nggak keluar dari sini gitu ya? Kalau aku keluar dia bakal error nih. Karena apa? Does not match gitu, nggak match kayak gitu. Sehingga kalau jalanin dia bakal error nih. Tuh, bakal error. Kenapa? Karena yang nggak match gitu. Di sini aja udah kelihatan nih. Apa namanya? Ada cacing merahnya kayak gitu. Nah, yang perlu perhatikan adalah tadi ya. Yang perlu perhatikan adalah si block code-nya yang di dalamnya. Di dalam sebuah apa ya, di dalam block code yang ada di Python itu kita perhatikan untuk keluar atau tidak keluar dari statement suatu block code gitu ya, suatu function atau suatu pengkondisan atau suatu pengulangan itu, karena kan kalau di JavaScript ada buka kurung ya, ada tutup buka kurung, ada buka kurung kayak gini, ada tutup kurung awal kayak gini kan. Tapi kalau misalkan di Python kan nggak ada. Nah, kalau misalkan di Python tuh gini, kita analoginya itu pakai spasi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini, ini seandainya setara gitu, seandainya di sini setara, atau gini nih aku komentarin dulu kayak gini. Jadi misal si count-nya plus satu di sini. Jadi ininya itu masuk ke dalam block code yang sini. Sehingga apa? Sehingga bakal tabelnya satu sama dua doang nih. Tuh, plus satu dua dua gitu, dua kali doang. Kenapa? Karena ketika di sini kan count-nya satu, count-nya satu, kayak gini kan. Di sini juga count-nya satu. Nah, ketika dijalanin di sini, jadinya count-nya di sini jadi count-nya satu ya, si count duanya juga satu lagi. Lalu kita increment nih, di sini increment. Ketika di increment, count duanya jadi dua, kayak gitu ya. Lalu count-nya yang ini juga di plus lagi nih, satu lagi. Jadi di sini juga dua lagi, kayak gitu. Sehingga di sini count-nya dua, count duanya juga dua, kayak gitu. Lalu ketika di plus lagi jadi tiga kan, ini jadi tiga, count duanya jadi tiga, count satunya juga di plus lagi jadi tiga lagi, kayak gini. Oh ini dua ya. Sehingga di sini apakah eh, dua itu lebih kecil sama dengan dua, tiga lebih kecil sama dengan dua? Enggak ya. Jadi false, ini udah false. Kalau di false ya udah keluar lagi ke sini, masuk ke sini. Apakah tiga lebih kecil sama dengan dua? Jawabannya enggak ya. Makanya dia tampilnya cuma sampai ini doang. Part satu, dua, dua. Kayak gitu. Nah, yang perlu perhatikan adalah si block code-nya ya. Jadi ketika kayak gini, ketika aku nggak setara nih, nggak setara sama block code yang ada di while-nya, ini keluar, kalau ini sejajar dengan ini, artinya dia keluar ya, keluar dari statement yang ini. Sehingga dia bakal tampil satu satu, satu dua, dua satu, dua dua, kayak gini. Jadi sekali lagi, yang mau diperhatikan adalah apakah block code yang ini
itu sudah keluar belum dari block code yang di dalam while-nya, kayak gitu. Cara ciriinnya gimana? Kalau di JavaScript kan atau di eh, apa ya, di TypeScript kan itu ada namanya kurung kurawal kan. Ada kurung kurawal kayak gini. Kalau misalkan di dalam kurung kurawal ini artinya dia masih dalam satu block code kan. Nah, kalau di Python itu nggak ada kurung kurawalnya. Jadi yang kita mencirinya itu dari ada spasinya atau enggak gitu ya. Kalau ada spasinya kayak gini, artinya si block code yang ini, si block code yang ini itu masih statementnya si while ini. Tapi kalau setara nih dengan ini, artinya dia keluar dari si while ini. Sehingga ini dibacanya untuk while yang ini. Kayak gitu. Jadi kalau aku jalanin ya, dia bakal tampilnya kayak gini ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi, di JavaScript atau di TypeScript ya kemarin, ini ada kurung-kurung awalnya kan. Tapi kalau misalkan di Python, statementnya setara nggak nih gitu. Kalau enggak, kalau dia setara dengan si pengkondisian atau pengulangan atau si functionnya, dia artinya keluar kayak gitu. Jadi kalau aku di sini kayak gini ya dia berarti keluar dari si while ini. Jadi makanya di sini jangan sampai setara dengan kalau ini pengen dibaca untuk ini, jangan sampai setara nih. Kalau misalkan ininya pengen tidak dibaca di sini, jadi juga jangan setara juga. Seperti itu. Oke, kalau misalkan ada masih bingung bisa tanya aja di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita udah belajar mengenai basicnya, kita juga udah belajar mengenai nestednya, mulai dari for dan juga while. Dan sekarang kita akan belajar mengenai eh, apa ya namanya kontrol di dalam pengulangan gitu ya. Jadi di Python itu ada namanya kontrol di dalam pengulangan. Jadi kontrol di dalam loop. Nah, kontrol dalam loop itu ada apa aja? Ada break, ada continue ya, ada after, else after, for, or while. Kayak gini. Kita akan bahas satu-satu. Nah, break. Break ini artinya dia berhenti. Jadi break ini artinya dia berhenti. Misal di sini aku punya list gitu ya. Aku punya list, misal list nama listnya list buah kayak gini. Aku punya beberapa buah, misal di sini ada mangga, ada pepaya, ada anggur, ada strawberry ya, atau ada semangka ya, ada jeruk gitu ya. Nah, di sini aku punya beberapa buah gitu ya di dalam list buah. Nah, kalau aku menggunakan for gitu ya, aku bakal ngeloop si listnya. Ini kan nanti kayak gini. For misal aku buat nama variabelnya buah deh kayak gini. Dari mana? Dari list buah. Kalau aku print dulu aja, print si buahnya. Sehingga kalau aku jalanin, nah dia bakal tampil nih. Mangga, pepaya, anggur, semangka, jeruk kayaknya bakal tampil kayak gini. Nah, selanjutnya, kalau aku misal ya pengen sampai anggur aja, si semangka jeruknya nggak diikutin nih gitu. Tampilnya sampai manggur aja nih gitu. Aku nggak pengen nampilin semangka sama jeruk gitu ya. Kita bisa menggunakan break. Jadi di sini aku bisa pakai pengondisian dulu ya. If jika buahnya sudah sampai ke anggur ya, dia break, berhenti gitu ya. Jadi aku jalanin, dia bakal tampil mangga, pepaya, anggur aja. Nah, mangga, pepaya, anggur kayak gitu. Biar enak aku pakai ini dulu.
Jadi misal di sini udah ulang lagi nih aku pakai ke mangga gitu ya. Mangga gini. Ketika di looping, dia tampil nih mangganya. Tampil mangganya ya. Habis itu apakah mangga sama dengan anggur? Enggak ya. Jadi dia ulang lagi ke sini lagi. Terus listnya masuk ke pepaya. Jadi print pepaya nih. Pepaya. Tampil pepayanya di sini. Setelah itu dicek di sini. Apakah pepaya sama dengan anggur? Enggak ya. Jadi dia lanjut lagi ke sini. Jadi printnya jadi sekarang jadi anggur. Jadi tampil lagi printnya anggur. Yaitu sini. Habis itu apakah anggur sama dengan anggur? Iya. Dia maka break. Ya udah. Ketika udah break, listnya, covernya nggak jalan lagi nih. Sampai semangka doang. Sampai anggur doang. Sehingga sama jeruknya nggak ditampilin. Kayak gitu. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah urutan dari blokotnya ya. Jadi kalau misalkan di sini aku malah break dulu ya. Sebelum printnya aku break dulu kayak gini. Sehingga apa? Sehingga anggurnya enggak ke print gitu ya. Jadi cuma mangga sama pepaya doang. Aku jalan dia bakal tampil mangga pepaya doang. Kayak gitu. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah yang urutan dari si eh, blokotnya kayak gitu. Kalau break dulu sebelum print, maka anggurnya nggak ikut. Kalau print dulu baru break, maka anggurnya ikut kayak gitu. Kayak tadi ya, kalau print dulu baru break, maka anggurnya ikut. Tapi kalau udah break dulu baru print kayak gini, maka anggurnya nggak ikut. Karena udah break dulu nih. Ketika udah sampai anggur, dia break dulu. Sehingga blockout sininya nggak kebaca. Nah, ini untuk break atau untuk berhenti. Nah, kontrol di dalam loop ada lagi yang namanya continue. Continue ini artinya nge-skip ya. Skip kayak gini. Jadi ketika sudah masuk ke anggur nih, ceritanya ini yang ganti aja dengan continue. Continue kayak gini. Jadi ketika mangga, dia bakal ngeprint, dicek dulu ya. Di sini kalau misalkan aku ulang lagi ke mangga lagi. Jadi ketika kita lakukan looping yang ini, dicek dulu nih masuk ke buah dulu ya, yaitu si mangga ya. Apakah mangga sama dengan anggur? Enggak ya. Jadi dia ngeprint kayak gini. Cek lagi masuk ke pepaya. Apakah pepaya sama dengan anggur? Enggak ya. Jadi dia tampil nih pepaya. Lalu masuk ke anggur. Apakah anggur sama dengan anggur? Iya ya. Jadi dia makanya continue nih, nge-skip gitu. Jadi ini tidak ditampilin. Terus masuk lagi ke sini lagi. Kelup lagi. Masuk ke semangka. Apakah semangka sama dengan anggur? Enggak ya. Jadi dia makan tampil di sini semangka. Lalu ketika udah sampai semangka, dia ngelup lagi nih. Sekarang masuk ke jeruk. Apakah jeruk sama dengan anggur? Enggak ya, makanya ditampil jeruk. Sehingga kalau aku jalanin, maka hanya tampil mangga, pepaya, semangka, dan jeruk. Si anggurnya nggak tampil, karena udah ke skip nih. Nah, dia bakal tampilnya mangga, pepaya, semangka, dan jeruk. Kalau aku skipnya ke pepaya, dia bakal masuk pepayanya ya. Jadi mangga, anggur, semangka, jeruk. Kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau break itu dia berhenti, artinya loopingnya berhenti. Kalau continue, artinya dia nge-skip. Lalu kalau else apa? Kalau else ini dia bisa menampilkan apapun gitu ya, setelah for atau while-nya. Nah, yang perlu perhatikan adalah else-nya itu gini. Kalau menggunakan else untuk after loop atau after for atau while, jangan lupa else-nya harus keluar dulu dari for-nya. Kayak gini. Keluar dari block code yang ada di for-nya. Kenapa? Karena biar else-nya itu terbaca setelah for atau while. Kayak gini. Saya di sini aku kasih pesan aja, loop selesai. Aku jalanin, else-nya bakal tampil nih.
Jadi else ini bakal ditampilkan selalu setelah for kayak gini. Walaupun nanti di banyak studi kasus itu mungkin aja teman-teman bakal menggunakan else ini untuk banyak hal gitu ya. Ya walaupun sekali lagi eh, kode itu sesuaikan dengan studi kasusnya gitu. Di sini karena aku pengen nampilin else after while doang ya. Pokoknya step loopingnya selesai, dia bakal tampil kayak gini. Jadi else bisa ditampilkan ya setelah loopnya selesai gitu. Entah itu for ataupun while. Dan sekali lagi, else-nya harus keluar dari statement for-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah belajar mengenai break, continue, dan juga else after for atau while. Sekarang sebenarnya materinya udah selesai ya, kayak gini aja, basic, nested, sama kontrol di dalam loop. Nah, sekarang kita masuk ke challenge-nya. Di sini aku ada challenge. Nah, jadi katanya kita disuruh untuk menerapkan nested loop untuk membuat daftar harian, daftar pelajaran harian gitu ya, dari objek jadwal kayak gini. Output yang diharapkan seperti ini. Nama harinya baru nama mata pelajarannya. Kayak gitu. Nah, silakan teman-teman kerjain dulu aja. Nanti kalau misalkan udah selesai, teman-teman bisa play lagi aja videonya. Jadi teman pause dulu aja videonya, kerjain dulu mata challenge-nya. Nanti kalau misalkan udah selesai atau teman-teman kebingungan, teman-teman bisa play lagi aja ya si videonya. Kayak gitu. Oke, sekarang gimana kalau kita ngerjain bareng-bareng aja? Nah, di sini aku coba copy dulu aja si apa namanya? Si jadwalnya kayak gini. Nanti aku kalau teman-teman pengen copy bisa aja aku sertakan di deskripsi gitu ya. Sekarang aku buat blok code baru nih kayak gini. Aku paste aja si jadwalnya ya dari sini. Nah, output yang diharapkan tuh kayak gini. Output yang diharapkan seperti ini. Aku coba copy dulu aja. Output yang diharapkan adalah seperti ini. Ada harinya, terus mata pelajarannya. Nah, sekarang, kalau aku pengen nampilin kayak gini, gimana caranya? Bisa aja pakai nested ya. Sekali lagi teman-teman bebas ya, pakai while atau for gitu. Di sini aku mau pakai for aja. Jadi di sini aku bisa for kayak gini. Terus nama variabelnya bebas ya. Di sini aku pakai nama variabelnya hari aja, biar merepresentasikan aja sih. Baru in dan setelahnya dari mana nih? Dari jadwal gitu ya. Kita ngelooping hari dari jadwal. Kalau aku print dulu aja, print harinya, dia bakal tampil si key dari objeknya ya, ya which is dia hari gitu. Dia bakal tampil key dari objeknya. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen nampilin si list yang di sini atau value dari jadwalnya gimana? Gampang aja. Kita bisa pakai for lagi nih, for di dalam for gitu ya. Jadi di sini kasih aja variabelnya, misal aku kasih variabelnya mapel kayak gini. Dari mana? Dari jadwal hari ini. Dari jadwal hari ini. Sehingga kalau aku print si mapelnya, dia bakal tampil listnya nih. Tuh kayak gini, tampil. Senin, Matematika, Indonesia, IPA gitu ya. Selasa, IPS, Bahasa Inggris, TK kayak gitu. Nah, kalau mau tampilnya kayak gini, gimana? Gampang aja di sini aku bisa pakai eh, string gitu ya. Pakai F dulu misal, baru pakai string harinya dan mau titik dua nih biar sama kayak gini. Jadi kasih aja titik dua di sini. Kalau aku print lagi atau jalan lagi, dia bakal tampil nih, harinya sama kayak yang di sini ya. Nah, kalau pengen ada stripnya gimana? Gampang aja, di sini ganti aja, kasih strip aja gitu ya. Kita ke apa namanya string dulu, kayak gini, novelnya, kasih strip kayak gini. Kalau aku jalanin, dia bakal tampil nih, sama kayak ini. Jadi Senin, Matematika, Indonesia, IPA. Selasa, IPS, Bahasa Inggris, TK, dan seterusnya.
Nah, sekarang ini kan udah jadi sebenarnya, ya udah jadi udah selesai sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tambahin nih, supaya ada jaraknya nih, setiap hari ada jaraknya gitu ya. Gampang aja, kasih aja slash kayak gini, terus enter kayak gini. Jadi kasih kayak gini nih, kasih slash kayak gini, dan end kayak gini. Di depan harinya, seperti itu. Ini kalau aku jalanin, dia bakal ada spasinya nih. Dia bakal ada spasinya kayak gini. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.